Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mekanika gelombang dalam kuliah perdana kita mengenai matematika kelautan. Kita sering mengamati fenomena alunan air di kolam, di tambak, atau di bak mandi. Jadi secara dua dimensi kita buat ilustrasi dari gelombang. Jadi gelombang tersebut terdiri dari puncak dan lembah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada ilustrasi gelombang. Jadi kita perhatikan di sini ada puncak, kemudian ada lembah, puncak, lembah, puncak, lembah kembali ya. Nah, demikian dengan ilustrasi gelombang lainnya. Ini ada puncak, kemudian ada lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, puncak, dan puncak. Kemudian di antara puncak ada lembah ya. Nah, kita buat sketsanya dalam bentuk dua dimensi. Jadi kita dapat mendefinisikan bahwa gelombang tersebut atau satu buah gelombang dalam hal ini, dalam ilustrasi kita melihat banyak gelombang ya. Jadi kita ambil saja untuk satu buah gelombang ya. Jadi gelombang itu memiliki puncak ya dan lembah, satu buah gelombang. Dan juga dengan ilustrasi gelombang di atas yang berwarna biru katakanlah, di sini memiliki satu puncak dan satu lembah ya. Demikian juga dengan ilustrasi gelombang yang lainnya, ada puncak, ada lembah. Nah, kalau kita amati dari banyak gelombang yang terbentuk ya dalam ilustrasi dua dimensi ini ya, dalam arah Y dan juga X ya. Jadi antara satu puncak dengan puncak berikutnya atau antara satu lembah dengan lembah berikutnya ya, secara umum itu sering didefinisikan dengan panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah ya, dinotasikan dengan huruf Yunani lambda ya. Itu mendefinisikan puncak-puncak atau lembah ke lembah. Demikian juga di sini ada amplitudo ya. Jadi amplitudo itu adalah pergeseran maksimum ya. Jadi kalau kita tepuk air di dalam bak mandi ya, akan menghasilkan gelombang ya. Jadi ada pergeseran secara vertikal ya yang memiliki nilai tertinggi atau maksimum, itu yang disebut dengan amplitudo ya, atau A ya. Kemudian di sini contohnya tadi kita tepuk air di dalam bak mandi ya, itu menghasilkan gelombang ya. Gelombang ya. Kemudian ada gelombang berikutnya yang bisa kita lihat dari puncak gelombang ya. Atau kita sebut tentang panjang gelombang ya. Mana kita dapat mengamati ada terbentuk puncak gelombang dengan puncak gelombang berikutnya. Bahkan terbentuk banyak puncak gelombang dalam satu atau
beberapa kali tepukan air yang kita lakukan di bak mandi. Nah, ketika kita tepuk air dalam bak mandi, ya, itu akan menghasilkan gelombang, ya. Kemudian kita perhatikan di sini, ya, gelombang tersebut, ya, ketika menjalar, ya, ke segala penjuru di dalam bak mandi, ya, itu akan memiliki kecepatan. Ya. Nah, kecepatan di sini, ya, kita notasikan dengan V, ya, kecepatan. Jadi bisa kita amati dari eh, bentuk gelombang, ya, terbentuk di dalam bak mandi dari air yang kita tepuk. Ya. Kemudian juga gelombang tersebut membawa energi, ya, E, ya, yang bergerak dalam arah X. Ya. Nah, kalau kita tepuk air, ya, kita letakkan katakanlah kapal-kapalan di atas air yang kita tepuk, ya, jadi kapal tersebut akan bergerak naik dan turun. Nah, itu sering disebut dengan frekuensi, ya. Di frekuensi itu adalah berapa kali, ya, air tersebut bergerak naik dan turun dalam satuan detik, ya, atau satuan waktu. Ya. Nah, jadi ini kalau kita tepuk air di dalam bak mandi, ya, maka akan menimbulkan kecepatan yang bergerak dalam segala arah dalam bak mandi, ya, dengan kecepatan V, ya, kemudian juga membawa atau mentransportasikan energi. Ya. Jadi di dalam gelombang tersebut itu mengandung energi, ya. Sementara kecepatannya itu bisa kita lihat dari wujud gelombang, ya, yang bergerak dalam arah X. Ya. Jadi ketika kita tepuk air tadi, ya, airnya bergerak naik dan turun, ya, kemudian menjalar ke segala penjuru. Ya. Nah, di sini untuk pergeseran vertikalnya, ya, karena kan gerakannya naik dan turun, berarti gerakannya dalam arah vertikal. Ya. Itu merupakan fungsi dari posisi, dalam hal ini arah X, ya, terhadap waktu. Ya. Nah, model gelombang yang kita lakukan di dalam bak mandi dengan menumpuk air di permukaan itu sering disebut dengan gelombang transversal. Ya. Jadi kita tepuk, ya, kita lakukan pergerakan secara vertikal, ya. Kita tepuk-tepuk naik dan turun. Jadi airnya juga akan bergerak naik dan turun dan menjalar dengan kecepatan tertentu, ya, dan mentransportasikan energi dengan jumlah tertentu pula dalam arah X, ya. Sementara gerakan air naik dan turun, ya, itu bisa diamati dari frekuensinya. Frekuensi adalah seberapa sering, ya, air itu bergerak naik dan turun dalam satuan waktu, kan begitu, seberapa kali. Nah, ilustrasi gelombang dua dimensi seperti ini disebut dengan transversal. Apa yang lebih mudah itu kalau Anda memiliki tali, ya, kemudian tali itu Anda gerakkan secara vertikal, ya. Jadi nanti tali itu akan merambat, ya, dalam arah vertikal, dalam arah horizontal, dalam arah X, ya, dengan kecepatan tertentu dan juga membawa energi dengan jumlah atau nilai tertentu pula, ya. Kemudian semakin cepat Anda gerakkan tali tersebut secara vertikal, ya, maka akan memiliki atau bernilai frekuensi dengan nilai tertentu, ya. Jadi gerakan naik dan turun yang dilakukan dengan tali, ya, memiliki bentuk yang hampir sama seperti ilustrasi yang saya berikan dalam kuliah ini. Jadi bisa Anda lakukan percobaan dengan menggerakkan tali, ya, naik dan turun, atau dengan menepuk air di dalam bak mandi, ya. Akan terbentuk gelombang-gelombang yang bisa diamati, ya, dari permukaan itu lewat puncak, ya, puncak gelombang itu. Dan di dalam air, ya, dalam puncak gelombang tersebut, ya, air akan membawa energi dalam jumlah tertentu. Sementara ketika ada tepuk air,
itu akan menghasilkan gelombang dengan kecepatan tertentu dalam arah X ya. Nah, bentuk gelombang seperti ini dikenal dengan gelombang transversal ya. Jadi secara matematis ya pergeseran vertikal ini ditulis dengan fungsi X terhadap waktu ya. Nah, ini ada contoh gelombang longitudinal saya ambil dari kasus awan tsunami ya. Jadi awan tsunami ini ya membentuk puncak dan juga membentuk gelombang ya. Jadi puncak ke puncak ini disebut dengan panjang gelombang. Ini contoh untuk awan longitudinal ya. Jadi dari awan berikutnya ya itu memiliki panjang gelombang dengan nilai tertentu ya. Jadi secara vertikal kita amati seperti ini ya. Awan tsunami itu yang disebut dengan Kelvin-Helmholtz ya. Jadi ini yang terlihat melalui satelit ya, puncak-puncak awan ini ya, atau puncak gelombang ini yang terlihat di satelit ya. Jadi antara puncak ke puncak awan berikutnya ya itu memiliki panjang gelombang dengan nilai tertentu. Ini yang kita sebut dengan gelombang longitudinal atau gelombang suara ya. Jadi suara-suara kita itu ya, merambat ada partikel-partikel yang termampatkan. Jadi jarak antara partikel dengan partikel berikutnya itu disebut dengan panjang gelombang. Dan itu merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Dalam hal ini saya mencontohkannya lewat awan tsunami atau Kelvin-Helmholtz ya. Jadi puncak gelombang, puncak awan dengan puncak awan berikutnya itu disebut satu panjang gelombang. Ya, jadi kita bisa amati di sini awan ke awan itu adalah yang terlihat dari satelit puncak dari awan tsunami ya. Satu puncak awan tsunami ke puncak awan tsunami berikutnya. Kemudian ini ya kita beri contoh di sini jika panjang gelombang atau lambda sama dengan 5 meter dan frekuensi yang kita berikan ya 20 per detik ya atau sering disebut dengan 20 Hz ya, maka berapa kecepatan gelombang yang dihasilkan ya. Jadi di sini relasi ya, atau hubungan antara panjang gelombang, frekuensi dan kecepatan ya kita dapatkan ya. Ini juga telah Anda pelajari dalam fisika dasar, V sama dengan F dikali dengan lambda ya. Jadi hubungan antara panjang gelombang, frekuensi dan kecepatan dapat ditulis secara matematis lewat persamaan berikut. V sama dengan F dikali lambda ya. P kecepatan, F frekuensi, lambda adalah panjang gelombang. Nah, jika ya, panjang gelombang antara satu puncak dengan puncak atau antara satu lembah dengan lembah itu memiliki panjang 5 meter dan frekuensi sama dengan 20 Hz atau 20 per detik, maka berapa kecepatan gelombang tersebut. Nah, ini menjadi tugas Anda ya. Jadi ini tugas pertama. Tugas kedua adalah ya, lakukan percobaan di mana Anda menepuk air di bak mandi selama 10 detik. Kemudian hitung berapa frekuensi yang diperlukan, berapa panjang gelombang yang dihasilkan, dan berapa pula kecepatan yang dihasilkan lewat percobaan yang Anda lakukan di dalam bak mandi ya, dengan menepuk permukaan air selama 10 detik. Jadi ini tugas kedua ya. Tugas pertama tadi adalah menghitung kecepatan gelombang jika diketahui lambda sama dengan 5 meter dan F sama dengan 20 Hz atau 20 per detik. Ya. Tugas yang kedua adalah lakukan percobaan berikut dan hitung nilai F
lambda, dan V. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.